Yesusku, Rajaku, kami berseru, Kau ku nantikan. Benar Tuhan, kami sekarang ada berkumpul di sini menanti-nantikan Engkau. Roh Kudus-Mu datang melawat kami, bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam hidup kami, karena hidup kami berasal daripada-Mu dan pemeliharaan daripada-Mu itu diturunkan bagi setiap kami. Berkati perkumpulan kami, persekutuan kami di sini. Firman-Mu yang menyegarkan kami dan memberikan harapan dan kekuatan dan akhirnya kemenangan untuk apa kami hidup dan untuk apa kami bertahan di dunia ini. Karena Engkau yang memelihara kami, yang meletakkan kami untuk kami berkarya memuliakan nama-Mu dengan kesetiaan yang tiada akhir, seperti yang Engkau sendiri setia kepada kami. Terpujilah Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga daripada masing-masing di sini, anak-anak yang hadir dan yang juga belum hadir. Engkau lawat semua, berkati dan berbicara kepada mereka masing-masing, karena Engkau Tuhan yang berbicara. Tidak seperti Tuhan-Tuhan selainnya yang katanya berbicara tetapi sebenarnya bisu bahkan hampa. Tetapi Engkau berbicara dan Engkau mendengar bicara kami. Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab dan Engkau memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kehadiran-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya. Terima kasih atas undangan kehadiran kami di sini. Saya di sini sebenarnya saya ini sudah terlalu sepuh ya, tetapi di dalam pelayanan memang tidak ada istilah sepuh. Sepuh itu lebih bersifat fisik ya, tetapi kalau semangat, spirit, roh ya, itu sebenarnya tidak ada istilah kedaluarsa ya. Tetapi inilah kami anak Tuhan, kami hamba Tuhan yang selalu ingin melayani di rumah, walaupun kami di rumah misalnya, itu selalu kita melayani dari ya sekarang lebih gampang ya karena ada gadget, medsos, HP segala macam, jadi itu selalu kita. Nah, sebagai introduksi saya memilih ini, mungkin saya harus agak pikir di saya. Ya, terima kasih. Ya, saya memilih ini judul Matematika Rohani, Tuntutan untuk Setia dan Konsistensi. Ini barangkali waduh, saudara-saudara di sini bilang wah ini agak suka-sukanya ya. Nah, sebenarnya tidak demikian ya. Karena kita kurang mencermati betul-betul barangkali, tetapi nanti akan kita lihat dahsyat itu. Matematika atau logik matematika rohani itu ada di setiap banyak sekali di ayat-ayat Alkitab, sehingga itu merupakan satu tuntutan ya bagi setiap anak-anak Tuhan untuk setia. Kita ini tadi nyanyi misalnya, wah setia, setia, setia. Kita berdoa juga bersyukur setianya Tuhan. Kita juga berjanji barangkali setia Tuhan, menganggap setia-setia itu seperti ya kita sudah anak Tuhan begitu ya. Tetapi tidak saudara. Kita harus betul-betul mawas, dan inilah kesempatan kita itu untuk diberkati. Karena yang setia itulah yang akhirnya mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kehidupan. Bahkan ada 5 mahkota di dalam Alkitab itu dikatakan ya. Tetapi kita bicara mahkota kehidupan. Mahkota ini saudara, saya cari di internet ya. Wah, gambarnya kayak apa ya? Ternyata ya paling-paling begini begitu. Yang paling mahal barangkali itu kita lihat yang dipakai sama Ratu Elizabeth gitu ya. Tetapi mahkota kehidupan atau mahkota yang bersifat rohani dari Tuhan ya, itu tidak tergambarkan. Itu nggak ada apa-apa, itu yang apa itu triliun-triliunan dolar katakanlah, itu mahkota Queen Elizabeth ya. Jadi ini luar biasa yang akan dipersembahkan kepada kita.
Oke, jadi matematika rohani ini bersifat logik dari aturan dari Tuhan yang logis yang dituntutkan kepada kita, karena Dia juga begitu. Dia adalah Tuhan yang setia, setia sampai kekal, ya. Dan itu juga sesungguhnya dituntutkan kepada kita. Coba next ya. Next. Nah, jadi kalau kita lihat Mazmur 12 ya ayat 1 ya, Amsal 20 ayat 6, di sini itu ya Tuhan meratapi ya lewat hamba-hambanya, tolong kiranya Tuhan, sebab orang sampai telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Tuhan meratapi. Lalu ini lewat Daud ya, Daud sebagai apa itu pemenang ya, yang mengerti ya bahwa orang-orang setia itu telah habis. Dia minta tolong kiranya Tuhan menyadarkan anak-anak. Nah, kemudian Amsal ya, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang-orang yang setia itu siapakah menemukannya? Kita merasa kita ini semua baik hati, bukan? Jangankan kita ya, itu penjahat-penjahat juga itu merasa dirinya itu baik hati. Saudara pernah dengar Al Capone? Pernah dengar? Al Capone itu bandit yang gangster yang paling besar, paling mengerikan di Amerika. Nggak tahu tahun berapa itu. Itu luar biasa. Dia ngomong sama seseorang di pasar yang nggak cocok ya, dia tembak langsung. Nah, keluar masuk penjara ya, banyak sekali dia punya apa itu, bahkan apa itu polisi-polisi zaman itu takut. Tapi dia bilang, saya ini orang yang baik. Di bawah rompiku berdetak jantung yang penuh kasih sayang. Pakai rompi ya. Di bawah detak jantung, di bawah rompiku berdetak jantung yang penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi itu yang kita sebut banyak yang self-lomba mengenai ya kasih setia tanpa kita sadar. Ya. Itu misalnya kami punya famili orang-orang tua yang belum menjadi anak Tuhan. Kita akan juga apa itu menyampaikan firman supaya dia merasa nggak perlu. Ya, GM kami siapa? GM siapa? Ya, itulah ya. Jadi tatkala kita itu menginjili dia, nah saya sudah baik-baik kok, saya sudah baik-baik, saya tidak menjahati orang ini. Nah itu selalu manusia. Memang ya pada dasarnya kita ini mau baik. Tapi sekalipun kita sudah baik kita itu masih belum. Oke, next. Ya. Nah, ini contoh ya, dua contoh ya yang sangat-sangat dipuji di dalam Alkitab ya. Paling setia. Siapakah ini? Ayub ya, yang terkenal omongannya ya. Yang begitu setia apa? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam segala penderitaan yang luar biasa, kita tahu semua ya, penderitaan habis semua. Dirinya juga habis, gatal yang luar biasa itu ya. Kalau gatal ya, nggak tertahankan. Ya. Kalau sakit apa ya masih tertahankan. Tapi kalau gatal sampai di sikat dengan beling ya, itu dikatakan itu mengerikan. Istri hilang, anak hilang, harta hilang, pakan hilang, teman hilang, semua hilang. Jadi luar biasa. Tetapi Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan. Nah, kemudian yang sebelah sana siapa? Ini laki, itu perempuan. Siapa? Yusuf. Ada? Enggak apa kalau keliru sedikit. Yusuf. Siapa? Yusuf. Yusuf. Bukan, itu wanita itu. Oh, wanita. Wanita, tiga wanita itu. Ya, itu adalah Naomi dengan Ruth ya, dengan satu lagi Orpa. Kedua ya menantunya. Nah, Naomi ini ya itu apa itu dengan suaminya ya, kita bisa baca dengan gampang. Elimelek ya. Nah, itu pergi hingga dari Israel karena wabah kelaparan, pergi ke tanah Moab.
Nah, bersama dengan anaknya 2. Jadi tumbuh besar di sana lalu kawin dengan wanita Moab dua-duanya, Rut dan Orpa. Maka tiba-tiba ya bagaimana rencana Tuhan, mati suami, mati anak-anaknya 2 yang laki-laki, tinggal ini 2 ini menantu. Akhirnya setelah dengar kabar bahwa Israel itu sudah tidak kelaparan, sudah diberkati Tuhan, jadi dia pikir ini bagaimana ini perempuan bertiga itu. Nah, tidak bisa itu mencari nafkah yang secukupnya barangkali, jadi ingin kembali ke sana. Itu pun kerinduan daripada Naomi kan. Nah, jadi disuruh kedua menantu ini ya supaya kembalilah pulang. Nah, tetapi dengan desakan pulang-pulang akhirnya yang satu ini ya itu pulang benar, tapi Rut tidak. Perkataan yang terkenal sampai mengharumkan seluruh dunia, sangat mengharumkan. Ya. Kemanapun engkau pergi, ya tidak tahu ya. Kemanapun Naomi dia punya mertua pergi, dia juga akan pergi ke situ. Kemanapun itu menginap, ya bermalam, ya dia juga bermalam di situ. Bangsamu adalah bangsaku, dia kan bangsa Moab. Tapi bangsa Israel ya siap menjadi bangsa Israel. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Wah, luar biasa. Di mana engkau mati ya, aku pun akan mati di situ dan akan dikubur di situ. Waduh, luar biasa. Itu perkataannya itu kalau dihafal ya itu sangat-sangat menyentuh. Jadi sampai mati, setia sampai mati yang sebenarnya tidak ada harapan. Mendingan kalau dia ikut ya itu yang kaya raya, oke, banyak pengikut. Tapi tatkala janda yang sudah miskin, sudah gagal dan tidak punya apa-apa, dia yang masih muda remaja kok ikut sampai mati, ganti bangsa, warga negara, ganti Allah ya itu Tuhannya. Bayangkan. Itu luar biasa. Tapi itu tokoh Alkitab yang bukan fiktif. Ya ini semua adalah historis. Maka Rut itu ya menjadi apa? Dari keturunannya turun siapa? Yesus. Tidak heran. Jadi Yesus itu ya tidak terlalu mungkin kalau kita secara ini ya. Ini kan Israel ya. Bangsa Yahudi ya, tetapi ini ada ya sebetulnya itu keturunan Moab. Jadi Tuhan sengaja memilih ya supaya jangan ya itu semuanya menjadi golongan Israel begitu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itulah karena setianya yang luar biasa dia dipilih. Maria ya yang ibunda Yesus itu juga setianya luar biasa, itu dipilih. Jadi setia itu ya kunci daripada pilihan Tuhan, kunci daripada berkat Tuhan. Nanti kita akan lihat. Oke, next. Nah, jadi ini Teresa ya, Madam Teresa ya, itu mengerti soal ini. Jadi hidupnya itu ya, itu dia korbankan segala-galanya untuk orang lain yang tidak bisa membalas, yang hina-hina, yang tidak dianggap. Nah, dia bilang, Tuhan tidak memanggil saya untuk sukses, melainkan untuk setia. Ya, God didn't call me to be successful, He called me to be faithful. Luar biasa itu ucapannya. Padahal ya, misalnya ya mau sukses ya, itu saya kira mudah sekali. Apalagi setelah dia mulai terkenal, ya lama-lama meninggalkan itu ya layanannya banyak anak-anak buahnya. Dia lalu mau menikmati bagaimana itu mudah sekali. Dia mau ketemu sama siapa aja bisa, presiden mana aja. Ya, begitu terkenal jadinya diberkati Tuhan luar biasa karena dia sedih. Dan dia ini omongannya ya, not all of us can do great things. Dan setiap kita ini bisa melakukan pekerjaan gede, wah sukses gede, proyek gede ya. Tidak usah. Tetapi but we can do small things
with great love. Setiap kita ini walaupun rendah, walaupun kere ya pengemis ya, bisa melakukan ya small things ya dengan kasih yang besar. Kalau melakukan proyek yang besar-besar itu ya barangkali orang-orang tertentu, bukan saudara, bukan saya. Tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan jiwa, hati, dan kasih yang besar, setiap orang bisa. Dan itulah kesetiaan. Dan dari sanalah tumbuh nanti. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar tatkala kita apa? Memelihara atau menunaikan perkara-perkara yang kecil. Ya. Jadi jangan mimpi-mimpi langsung itu mau lompat ya untuk menjadi apa proyek-proyek besar, melakukan perkara besar. Lakukan dengan great love perkara-perkara kecil. Di situ kita dilatih, kita ditempa, dan Tuhan memberkati kita dari situ. Oke, next. Nah, ini sekarang kita masuk setia ya. Setia itu ya itu tidak sama dengan sesekali. Saudara tahu kan? Kalau sesekali bukan setia. Ya. Tetapi setia itu sebenarnya itu bagian dari konsisten ya, apalagi setia dan konsisten itu selalu kali, saya sebutkan itu istilah saya. Selalu kali. Tiap kali. Tidak ada yang tidak kali. Ya. Nah, itu ya menuntut ketahanan yang luar biasa. Jadi tidak bisa kita itu setia ya, wah, bagaimana kalau tidak dibentuk dari bawah. Kalau langsung apa dari atas setia itu penjilat itu saudara. Hati-hati. Kalau saudara nanti menjadi orang besar ya, ada orang yang setia ya, itu penjilat kemungkinan besar. Tetapi tatkala kalian lagi tidak terlalu besar ya, teman itu setia, apa pacar itu setia misalnya, itu setia yang lebih murni. Tetapi tetap harus diuji. Nah, nanti ujinya bagaimana kita sampai sana. It's not what we do once in a while. Bukan sesuatu yang kamu lakukan sesekali itu yang akan mengubah apa, yang akan membentuk kamu punya kehidupan. It is what we do consistently. Secara konsisten kita melakukannya. Next. Nah, sekarang masuk matematika yang tadi mungkin saudara pikir saya mengada-ngada. Saya ini dosen matematik ya. Saya lulusan UGM, jurusan matematika murni, filsafat matematik, foundation matematik, matematik abstrak dan segala macam, bukan operasi hitung-hitung, bukan. Jadi itu konsep-konsep yang dalam. Nah, jadi saya tahu ya, kalau kita mulai terapkan ya, kita baca Alkitab ya. Matematika, logika itu dari Tuhan, seorang Tuhan. Yang sekarang saya mau sharingkan untuk saudara. Sebenarnya berbahagia saudara ya, bisa mendapatkan satu sharing yang barangkali merasa tetapi tidak ngeh, mungkin begitu. Tapi ada yang ngeh ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah sekarang logika matematik dan konsistensi mental rohani ini di dalam Alkitab itu ada dua jenis. Yang A kita sebut yes, no ya, itu ya dan amin katakanlah ya, dalam Alkitab ya dan amin. Tuhan kita itu ya dan amin. Katakan jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, itu ngeri nggak? Saudara kalau merenungkan ya, berhenti sebentar merenungkan ayat ini, ngeri loh. Ya, enggak ya. Apa yang lebih daripada itu atau berlainan daripada itu datangnya dari si jahat. Jadi jangan anggap ya bahwa kita sekali-sekali begini, sekali-sekali begitu ya, itu oke-oke aja. Di mata Tuhan tidak oke. Makanya di Wahyu itu surat Wahyu itu kita Wahyu dihardikan dari Tuhan terhadap jemaat Laodikia.
Ingat ya, coba dibaca. Itu kamu ya, itu ya, tidak dingin dan tidak panas. Ya, lebih baik kamu dingin atau kamu panas. Dan karena kamu suam-suam kuku, maka aku muntahkan engkau dari mulutku. Itu dia. Jadi jangan main-main dengan apa tidak konsisten sama Tuhan. Kita janji sama Tuhan, kita mau menjadi pengikut Tuhan, kita layakkan diri kita untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan kamu dan saya. Jangan khawatir, jangan merasa itu beban. Ya, karena apa? Kuk dari Tuhan itu apa? Ringan dan enak adanya. Ya, ada ayatnya kan, tahu ya saudara ya. Jadi kita rasa kadang-kadang itu berat, enggak berat. Dalam perjalanan yang kita imanin yang itu lancar dan senang, ringan dan enak. Ya, jadi jangan itu berpikir ya secara dunia. Matematika rohani, ya. Itu A. Ya, A ini banyak di dalam ayat-ayat. Aku kasih itu tidak berkesudahan, misalnya. Ya, itu A ya A. Ya. Janganlah kamu berdusta. Nah, janganlah kamu menipu. Ya, itu yes, no. Tetapi ada banyak lagi di dalam Alkitab yang tidak terlalu terasa. Kalau A, maka B. Kalau itu kan kalau A, kalau B, B. Tapi ini kalau A, maka B. If A ya, if itu jikalau A, then B, maka B. Ya. Nah, ini sebagai contohnya. Kalau hujan, pakailah payung. If rain, use umbrella. Ya. Kalau hujan, jikalau hujan, maka sebab akibat, konsekuensi, lurus jalannya. Ya, konsisten, enggak berbelok-belok macam-macam. Itu namanya ya if then. Nah, itu dia. B, if then, jikalau, maka. Jadi itu ya, kita itu konsisten, kita itu ya selalu lurus, dan kita itu selalu di dalam koridor yang Tuhan ya inginkan kita berjalan begitu, jangan berpaling kiri dan kanan. Nah, contohnya apa? Ada A maka B. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Pernah dengar ya ayatnya? Sangat umum. Jikalau kamu begini, maka kamu harus begitu. Dan itu banyak sekali. Tidak usah selalu dimulai dengan jikalau, maka. Tidak. Ya, tetapi barang siapa mengasihi aku, ya, maka gitu. Ya. Jadi barang siapa itu ya untuk siapa aja, lebih luas lagi. Tapi konsekuensinya satu. Siapa aja yang mengasihi Tuhan atau siapa aja yang begini, maka begitu. Nah, itu matematika yang if then yang lurus. Oke, kita masuk ya. Nah, ini pohon pengetahuan, saudara belum betul-betul ingat ya. Itu sudah dimulai dengan if then punya rumusan matematik. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini if dan rumusan Tuhan. Jangan ya. Jikalau kau makan buahnya, maka, ya tidak ada jikalau dan maka, tapi itu maksudnya, jikalau kamu makan buah, maka kamu mati. If you eat, then you die. Ya, itu perintah Tuhan yang pertama kepada umat manusia. Betul? Perintah Tuhan yang pertama itu sudah rumusnya matematik. Nah, jadi kita bilang ya, if then ini ya acuan hukum yang pertama-tama dari Tuhan untuk manusia. Oke, terus next. Inilah ngerinya.
akhirnya ya Tuhan itu menghina tanda kutip ya, atau mendamprat atau mengingatkan dengan keras ya, dengan kata-kata apa ya, bahasa Inggrisnya oke ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan, dia itu bukan begitu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kita itu banyak yang begitu ya, berseru Tuhan Tuhan ya, kemudian merasa kita ini Kristen, ini kan yang berseru Tuhan Tuhan ini anak Tuhan, kita ini, lalu sepertinya terjamin masuk surga karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, yes. Tapi jangan lupa Tuhan juga dengan ada dua muka di satu koin, head and tail ya. Nah itu ada head dan ada tail ya. Headnya itu kasih, tailnya itu keadilan. Ada hukumnya. Keadilannya dilanggar ya. Itu ya Tuhan bisa murka, Tuhan bisa tidak menunjukkan wajahnya lagi ya, dia muntahkan kita ya, tadi istilah. Jadi hati-hati. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan orang demikian itu naik surga ya, tetapi yang melakukan ya. Jadi ini ya kembali lagi, dia yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga, itu bukan ya, bukan. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang masuk surga. Dia yang menyerukan, yang melakukan kehendak Bapa, maka masuk surga. Nah, jadi itu tuntutannya ya, itu ya, bukan hanya kita jadi Kristen, tetapi melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa ini sesungguhnya dituntut lebih jauh lagi ya, bukan lebih jauh sebenarnya satu paket, tapi kita ini kurang awas ya. Dituntut ya dengan setia, bukan sesekali kamu melakukan ya kehendak Bapa, sesekali sana, sesekali sini, nanti nyeleweng lagi, bukan begitu. Yang melakukan kehendak Bapa itu yang di surga supaya kita sampai ke surga. Nah ini ayat 21 ya, Matius 7:21. Ayat 22-nya gimana? Next. Nah inilah yang saya mau perlihatkan kepada saudara ya. Sejatinya siapakah si pembuat kejahatan itu? Ya kita selalu merasa kita baik kan, baik hati, tadi kan dibilang sama Amsal itu, baik hati. Tapi sebenarnya mungkin kita ini pembuat kejahatan. Pada hari terakhir banyak orang ini siapa? Nah itu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami, ya kalau dibaca terus ya, bukankah kami sudah bernubuat, fusir setan, membuat banyak mukjizat demi nama Tuhan. Nah, tapi Tuhan balas bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanya daripada kamu, kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi orang-orang yang begitu ya, itu ya di mata Tuhan itu ya jahat. Kita ini ya merasa oke, oh kita kan manusiawi, kita ini kan tidak sempurna. Tuhan juga tahu ya, hati-hati. Bukan begitu maksudnya Tuhan. Tuhan mengasihi dengan kasih yang sempurna, tetapi kita itu ya dituntut ya untuk mengasihi balik Tuhan dalam satu proses yang Tuhan akan atur. Tapi bukan yang kita mengalaskan diri kita dengan segala alasan pembenaran. Nah, kami kan bikin satu meme ya. Untuk setiap dosa, setan mempunyai alasan-alasan yang logis. Nah, itu meme itu bagus sekali. Kita membuat satu kesalahan atau satu kejahatan ya,
selalu dengan membenarkan atau mengurangi ya dosanya. Tapi itu adalah pekerjaan si jahat. Untuk setiap dosa ya, setan yang mempunyai alasan-alasan yang logis yang diinjeksikan kepada kita supaya kita merasa begitu. Nah, hati-hati, jangan terkecoh ya. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa kita bisa menjadi pembuat kejahatan di mata Tuhan, walaupun ya kita berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami anakmu, bahkan sudah berdoa memanggil namamu, mengusir setan, bernubuat, membuat macam mujizat. Jadi ini mengerikan. Kita kan belum sampai bernubuat, kita mungkin belum pernah mengusir setan atau belum pernah mampu itu. Ini orang-orang yang sudah mampu, tapi masih begitu. Nah, itu kenapa? Mampunya sesekali, berbuatnya sesekali, tidak konsisten ya, tidak setia ya, lalu menyombongkan diri. Ini di sini saya sebutkan ya, jangan menyombongkan diri. Coba nanti dicek ya, Lukas 10:20. Untuk kita menjadi anak baik, menjadi Kristen yang sudah melayani, sudah ini, sudah itu ya, lalu merasa wah bangga, oke. Tapi kalau sampai sombong ya, itu maka kita menjadi bagian daripada kejahatan. Hati-hati ya. Lukas 10:20, coba tolong baca. Lukas 10:20. Ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertata di sorga. Nah, itu peringatan Tuhan. Orang yang melayani hebat begini ya, wah bisa mengusir setan, setan itu takluk. Dia lapor sama Yesus. Ini murid-muridnya yang dikirim itu kan, lapor sama Yesus ya, Guru, kami mengusir setan demi namamu. Dan betul mereka itu setan-setan takluk. Ternyata apa? Yesus bilang, kamu jangan bersukacita lantaran setan takluk, tapi bersukacitalah kalau namamu tercatat di surga. Aduh, ini murid-muridnya loh. Jadi nggak sembarangan ya kita ini ya bisa begini melayani gini ya, tapi hanya suam-suam kuku begitu. Hati-hati, jangan suam-suam kuku sama Tuhan. Betul-betul ya setia sama Tuhan seperti Tuhan yang telah setia sama kita ya. Oke, next. Jadi kita sudah tahu ini, tambah lagi ini ya, sejatinya siapakah hamba yang ini tadi kan yang ini kan, ini jahat, malas, tidak berguna, itu konsisten ya, itu ayat Tuhan. Nah, kita tahu ini ya, itu perumpamaan mengenai talenta. Ada satu hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lalu raja itu yaitu pergi, tapi nanti kembali ya, lalu menagih apa yang mereka telah kerjakan. Nah, ternyata 5 talenta dan 2 talenta. Dibilang, wah engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah ke surga orang yang diselamatkan. Tapi yang satu ini, satu hamba yang apa itu tidak menjalankan talenta yang telah dititipkan, maka dia membenamkan ke tanah. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Di sini nanti ya if that-nya berlaku, tidak kelihatan tapi akan terlihat ya. Hamba yang jahat yang setia. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang ini ya, supaya jangan kau pegang lagi, kau berikan. Lalu dibilang apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam neraka. Jadi ini kelihatan if then-nya. Jika kamu sudah tahu bahwa begini-begini Tuhan menuntut begini,
karena kamu sudah tahu ya, jadi maka ya uang atau talenta yang telah diberikan kepada kamu ya, jangan ya kamu simpan sendiri ini dalam perumpamaan itu ya. Tapi artinya di sini jika kamu sudah tahu apa yang Tuhan tuntut dari kita ya, maka seharusnya kita sudah harus menjalankannya. Ini kan menjalankan talenta, menjalankannya. Jadi hati-hati. Seluruh Alkitab itu kalau saya baca ya banyak if then tuntutan Tuhan yang lurus. Tetapi kita ini kurang sadar. Kita cuma baca begini, padahal ini termasuk kejahatan, kemalasan, tidak berguna, masuk neraka ya. Wah, luar biasa. Oke, next. Nah, sekarang sebaliknya, Daud ya tahu bahwa Tuhan itu ya sangat-sangat setia. Oleh karena itu menuntut setia tadi. Dan Daud lulus. Makanya dari keturunan dia, Daud perlu ya, saudara lihat ya, keturunan dari orang-orang yang setia itu dipilih sama Tuhan. Ini Daud bilang, ujilah aku, ya Tuhan, teslah aku, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan dia juga mengasihi Tuhan yang setia walaupun dia memang masih tergelincir, tapi segera dia bertobat ya. Nah, jadi inilah kasih setia ya dari Daud ini ya, itu diminta diujikan oleh Tuhan karena dia itu yang merasa dia itu sudah sangat dikasih sama Tuhan. Dia tidak mau mendukakan hati Tuhan. Dia selalu setia sama Tuhan. Maka Tuhan ujilah, teslah, selidikilah, periksalah. Ini bahasanya itu agak-agak wah, kumpulan daripada pencermatan yang luar biasa. Test me Lord, try me, examine me ya. Jadi perkataan-perkataan yang apa itu dalam sekali. Karena itu yang dibukakan ya, hati kita terbuka telanjang untuk Tuhan periksa. Oke, jadi proven test. Oke, next. Nah, ini contoh rumus if then ya di Alkitab. Ini banyak sekali. Jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, if then ya, jika ini maka kamu begini. Jika hidup agamamu tidak lebih benar, kamu tidak akan ya masuk dalam kerajaan surga. Kemudian bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau Elohim ya, sedemikian mengasihi kita, ini konsekuensinya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena kasih ini ya itu melingkupi ya keseluruhan hidup Tuhan. Nah, kalau kita sedemikian dikasihi, maka kita tidak boleh borong untuk kerakusan kita, tetapi menyalurkan keluar, saling mengasihi. Ini lagi tuntutannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka ya tidak kelihatannya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia di dalam Tuhan, firmanku di dalam firman Tuhan di dalam kita, maka ini adalah berkat yang Tuhan janjikan. Loh, kalian akan bilang kan, wah saya nanti minta mobil, minta ini rumah kedua, minta apa segala macam kan, mintalah apa saja kan begitu kan, bukan begitu.
tatkala kita di dalam Tuhan ya, dan firman Tuhan di dalam kita, firman Tuhan dalam kita menuntun hidup kita, perilaku kita, kita tidak akan minta, waduh nanti saya punya rumah keempat ya, kemudian punya mobil yang ke-10 ya. Tidak akan begitu. Semuanya sesuai dengan ya, Tuhan punya tuntunan, Tuhan taruh dalam hati kita karena kita anak Tuhan ya. Tapi ini adalah janji Tuhan, apa saja. Nah, apa saja ini ya, sebenarnya kita ini manusia ya, sering mengkaitkan dengan benda, terutama uang. Minta uang, minta mobil, minta ini, minta itu ya, benda ya. Sebenarnya apa saja ini ya, itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kebutuhan kita itu dicukupi Tuhan ya, karena kita ini anak Tuhan. Oleh karena anak Tuhan kita rajin bekerja, kita tekun, kita juga sabar untuk nanti, dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu berkat-berkat yang memang janjinya Tuhan untuk orang yang demikian. Pegawai apapun juga yang dia lakukan begitu akan menjadi ya diberkati Tuhan, disayangi sama bos, sama seperti Yusuf ya. Dibuang kemana? Penjara, dia jadi ini kesayangan penjara. Ditaruh di mana ya, dia menjadi kepala bukan ekor. Nah, jadi itu adalah janji tentang kebutuhan, tapi bukan keinginan yang rakus. Itu bukan firman dalam hati kita. Hati-hati. Jadi setia kita betul-betul setia dalam baca firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Oke, terus akhirnya. Nah, ini proof and test kembali lagi ya untuk kita. Tadinya ya itu contoh telah diberikan oleh Tuhan kepada Simon Petrus. Tatkala Simon ini jatuh di dalam pengingkaran terhadap Yesus, dia mengingkar ya, tidak mengakui yang Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu akan yaitu mengingkari aku, menyangkal namaku ya 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, setelah bangkit, Yesus tagih atau mau menguatkan dia kembali ya, mengampuni sambil menguatkan dia. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, lalu Simon bilang apa? Aku mengasihi engkau Tuhan. Ditanya lagi kan sampai 3 kali kan, aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu tiap kali ya Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Ini adalah if then. Jika engkau mengasihi aku ya, engkau akan menggembalakan domba-dombaku. Nah, itu kepada Simon. Simon hancur hati. Dia tahu salah. Dia tahu dia tidak if then yang benar. Dia ingkar sana, lari sini, lari situ. Tapi Tuhan mengampuni dia, dan sejak itu dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, sekarang kepada kita pertanyaan yang sama. Itu hanya kepada Simon pribadi, ini kepada kita semua. Maka disebut barang siapa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ayat yang tidak main-main. Kalau kita ya, barang siapa ya, Anda dan saya mengatakan bahwa kita ada dalam Tuhan, kita anak Tuhan, kita murid Tuhan ya, maka then Anda dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tidak main-main. Tuntutan Tuhan yang tadi untuk setia dan konsisten, sungguh ya, tuntutan yang tinggi sekali, yang kita kadang-kadang itu merasa berbeban. Tetapi percayalah, Tuhan menguatkan kita tatkala kita mengambil sikap untuk setia balik kepada Tuhan. Karena kita mungkin tidak berani atau belum mencoba ya, dari luar kita bilang itu adalah orang. Aku nggak usahlah jadi murid Yesus.
Jangan. Yesus ya telah menyelamatkan kita, ya. Kita akan diberi kekuatan sejalan dengan apa itu komitmen kita yang sepanjang hidup kita. Sehingga ya pada akhirnya ini menjadi satu gaya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Oke, terakhir. Nah, ini saya flashback ya sebelum berakhir ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu ya. Telah diberitahukan tadi juga kan. Yesus kan kepada yang satu talenta. Oh, jadi kamu sudah tahu bahwa aku begini-begini. Aku menuai tanpa aku menuai tanpa menabur. Aku memungut tanpa menanam. Kalau begitu ya kembalikan kamu punya ini dan berikan kepada orang yang menjalankan uang itu. Karena kamu sudah tahu. Nah ini pun begitu, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu. Nah hari ini kita telah diberitahu tuntutan Tuhan itu sungguh tinggi ya. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Yahweh daripadamu. Selain ini 3 hal ini: berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup ya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah ini satu rangkuman yang bagus sekali. Seek justice ya, carilah tuh keadilan ya. Jadi apa yang baik itu ya cintai ya, berlaku adil, seek justice, love mercy, walk humbly. Jadi 3 hal itu yang disebut Tuhan dalam diri kita, sehingga kita berjalan di dalam kesetiaan, kemudian di dalam keadilan dan rendah hati. Nah, terakhir coba upahnya apa? Next. Nah, upahnya ya belum upah dulu. Itu karena ya Tuhan telah mencintai kita, telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia berkata 31 ayat 3. I have loved you with an everlasting love. Dengan kasih setia yang kekal. Ya, everlasting love ya, itu love yang kind loving ya. Loving kindness ya. Jadi everlasting love, yang love yang keseluruhannya dan selamanya ya. Nah karena dia telah melakukan begitu terhadap kita, maka di dalam Wahyu 2:10 ini penting sekali. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati ya. Be faithful, karena Tuhan telah setia, faithful dan loving, everlasting unto death, hingga mati. Dan aku akan memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, selalu akan menjadi pemenang kalau kita setia. Oleh karena itu ya, be tested, jadilah ya, kita lulus dalam ujian tes Tuhan, jadilah setia, faithful, agar kita dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Amin.